menurut gue itu yang kalau ditanya mana yang paling personal itu ya itu tuh yang dilakukan Mas Gibran tuh ke Prof Mahfud ya kan gini-gini gitu kan terus apa namanya mencari kitab suci. iya gini-gini apa ke Caimin juga gitu apa namanya sampai bilang itu kok ngomongin lingkungan bawanya botol plastik gitu kan. Kontroversial apa gitu? Apa salahnya dengan hand sign seperti ini gitu? Itu hormat loh, bukan nyari-nyari apa. Itu hormat sebenarnya kepada Pak Mahfud sebetulnya gitu. Justru yang paling merendahkan gitu ya derajat seorang manusia menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di debat sebelumnya gitu. Sebenarnya itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena momen debat ini adalah momen masyarakat mendengar. Apa sih sebenarnya visi misinya? Apa sih yang ditawarkan oleh paslon-paslon ini untuk masyarakat? Sayang gitu loh waktunya untuk SGIE, untuk greenflation. Kan langsung aja tanya, Pak, bagaimana mengenai inflasi hijau? Iya kan? Why not? Kalau soal tabrak aturan kan sebetulnya Mas Gibran tuh paling jago ya sebetulnya. Welcome back di Titik Temu. Kita akan ngomongin yang comeback semalam dan beberapa hal lain di debat bersama gue Tom Lembong. Sama beberapa jubir lain di sini. Gue kenalin satu-satu dulu. Dari 01 ada Gradi Nagara, jubir muda Timnas Amin. Halo, tepuk tangan lagi dong teman-teman. Yang kedua dari 02 ada Hilal Fatur Rahman, jubir juga dari TKN. Dan yang terakhir, alhamdulillah, seperti debat sebelumnya di Titik Temu, ada perempuan yang merepresentasikan debat ini, ada Mbak Vera Lovienta dari 03. Paling semangat gue lihat-lihat ya. Oke, kita langsung masuk. Kita pertama kali akan ngomongin soal statement pamungkas dari setiap kandidat semalam. Dan gue akan mulai dari 01. Yang gue paling ingat, Caimin itu ngeluarin satu statement yang namanya tobat ekologi. Betul ya? Tobat ekologis. Nah, gue pengen minta respon dari Gradi dulu. Penjelasan lebih lanjut dari itu seperti apa? Iya, tobat ekologi itu kan sebetulnya pernyataannya Paus Fransiskus ya, tahun 2015. Sebetulnya itu tuh dia mengeluarkan statement itu memang merespon situasi krisis iklim, situasi lingkungan yang semakin rusak secara global gitu kan. Yang kemudian kerusakan-kerusakan dan krisis semacam ini tuh sebetulnya diakibatkan oleh ulah manusia. Sebetulnya di situ. Nah, kenapa kemudian pernyataan itu dibawa gitu ya oleh Caimin? Karena memang situasi kita kan seperti itu ya. Sekarang kan kita krisis iklim itu udah berada di tahapan yang ya namanya aja udah krisis ya, udah sangat parah gitu kan. Panas bumi sekarang udah berada dalam titik yang paling panas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya makanya kita perlu ada tobat. Tobat itu kan sebenarnya merepresentasikan dua hal ya. Yang pertama itu adalah kita mengevaluasi diri kita, ya kan, tentang situasi kita sekarang ini, kita merefleksikan ulang. Yang kedua itu berubah. Esensi dari tobat itu kan berubah ya. Ya berubah gitu. Saya menekankan berubah gitu. Karena memang situasi yang kalau kita membiarkan ini terus-menerus, pembangunan kita yang tidak ramah lingkungan, ya kan, pembangunan kita yang justru menggusur hak-hak masyarakat lokal, yang dia itu tidak peka terhadap ketimpangan, ini kan harus diubah, ini harus diperbaikin gitu kan. Nah ini yang kemudian pada akhirnya narasi tobat ekologis ini kita dibawa gitu oleh Caimin gitu. Oke. Gradi ini dari pertemuan pertama konsisten ya, keywordnya perubahan masuk terus pokoknya. Oh iya harus dong. Oke, tapi kita sekarang geser ke 02. Gibran itu semalam statement yang paling gue ingat adalah ngomongin soal hilirisasi yang ada di titik tengah. Jadi bagaimana proses industrialisasi yang berlangsung itu nggak melupakan juga faktor-faktor lingkungan. Itu penjelasan lebih lanjutnya gimana sih sebetulnya? Ya, thank you Bang Rifki. Jadi kita kan melihat ya proses industrialisasi dalam secara kesejarahan gitu itu kan merusak alam. Tapi di satu sisi itu kan dia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Dimanapun terjadi pasti akan seperti demikian. Nah, di era sekarang kita sadar bahwa kita dihadapkan pada suatu krisis iklim, maka dari itu harus ada yang disebut dengan equilibrium antara alam dengan ekonomi gitu. Jadi sesederhana itulah kira-kira apa yang ingin ditekankan oleh Mas Gibran.
pertama, dia ingin menjalankan industrialisasi itu tetap berjalan karena dia berguna secara secara ekonomi, terbukti menaikkan taraf hidup masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin menjaga kelestarian daripada alam itu sendiri gitu. Jadi bukan ingin menjaga alam kemudian ekonomi dilupakan, tetapi juga bukan melakukan industrialisasi secara ugal-ugalan, tetapi juga melainkan berada pada titik tengah di antara keduanya gitu. Itu sebenarnya Bang Rifki yang ingin ditekankan oleh Mas Gibran dalam statement Pamungkas kemarin gitu. Oke, thank you Lal. Beda Gibran, beda juga Pak Mahfud dong. Yang gue ingat Pak Mahfud semalam itu menekankan soal pentingnya atau adanya kondisi di mana birokrasi itu harus ditertibkan. Dan juga aparat penegak hukum juga harus ditertibkan. Itu sebetulnya elaborasi lebih lanjutnya seperti apa sih, Vera? Kita mengetahui bahwa Prof. Mahfud itu kita sebut sebagai pendekar hukum. Karena beliau sendiri sudah menekankan bahwa seluruh plan policy yang kita sudah siapkan, yang pemerintah sudah jalankan, kalau misalnya dari segi hukumnya belum adil untuk masyarakat, masih banyak oknum-oknumnya, masih banyak yang korupsi, yang KKN, maka semua plan dan policy itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi akar permasalahan kita itu kan sebenarnya korupsi dan KKN ini. Ini yang dimaksud oleh Prof. Mahfud. Jika kita bisa memberantas korupsi, memberantas KKN, maka otomatis semua plan, semua policies yang sudah kita siapkan, segala visi misi akan dapat kita jalankan. That's why faktor utamanya adalah sikat korupsi. Oke, thank you Vera. Nah, gue pengen bergeser lagi ke hal lain yang kita temuin dalam debat. Debat itu nggak bisa lepas dari kontroversi. Begitu juga dengan semalam ya. Nah, sekarang gue pengen menyampaikan satu kontroversi yang ada di debat dari salah satu kandidat, yang mana gue minta respon dari kandidat yang lain, dari jubir yang lain. Santai aja Lal, nggak apa-apa Lal, aman Lal, nggak usah langsung keringetan. Aman. Aman ya? Udaranya sejuk kok. Aman ada. Karena Hilal yang respon, gue langsung ke statement dari kandidat Hilal dulu aja kali ya. Bahwa semalam itu Mas Gibran banyak dianggap melakukan pelanggaran dari aturan debat di KPU. Mas Gibran itu meninggalkan podium. Mas Gibran juga sempat menggunakan singkatan, padahal tatipnya sudah menyatakan atau mengatur sebaliknya. Nah, dari hal itu gue pengen minta respon dari Gradi dulu sekarang. Kayak gimana, Grad? Kalau soal tabrak aturan kan sebetulnya Mas Gibran tuh paling jago ya sebetulnya. Karena ya kan dia maju, dia menabrak aturan yang harusnya dari 40 tahun karena ada pamannya di MK kemudian bisa di 30 dia akhirnya bisa masuk di bawah 40 tahun. Ya sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya ini ya hal yang wajar-wajar aja nih, kayaknya udah nature-nya dan karakternya Mas Gibran nih gitu kalau gue lihat gitu kan. Cuman mungkin yang yang gue lihat juga cukup mengganggu itu adalah debat itu kan sebenarnya menyerang tuh oke sebenarnya dalam debat, nggak ada masalah gitu. Toh juga debat sebelumnya Pak Anies juga melakukan serangan-serangan itu kan. Cuman masalahnya yang gue perhatikan itu selain tadi Mas Gibran nabrak-nabrak aturan KPU, itu yang kedua itu menurut gue itu yang kalau ditanya mana yang paling personal itu ya itu tuh yang dilakukan Mas Gibran tuh ke Prof. Mahfud ya kan yang gini-gini gitu kan. Terus mencari kitab suci. Iya gini-gini. Ke Caimin juga gitu sampai bilang itu kok ngomongin lingkungan bawanya botol plastik gitu kan. Itu kan ya hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan masalah publik kita, tapi kemudian itu diangkat gitu sehingga yang menjadi titik masalahnya itu adalah substansi dari perdebatan visi misi itu nggak keluar karena habis buat yang kayak gitu-gitu terus gitu loh. Jadi publik tuh nggak dapet secara utuh sebenarnya apa yang ingin disampaikan, terutama dari Mas Gibran sih kalau saya lihat sih gitu. Thank you, Grat. Langsung sambung. Oke. Kebetulan karena aku dari tim pemenangan muda dan sebenarnya isu yang kemarin dibahas itu sangat dekat dengan kita anak muda karena ngomongin the future, ya kan? Sangat disayangkan pembahasan mengenai polusi, mengenai energi terbarukan itu tidak dibahas. Yang seharusnya lebih dibahas, ya kan? Implementasinya akan seperti apa? Dan yang kedua itu tentang kita kira melihat, ya kan, Indonesia ini adalah negara yang masih ada unggah-ungguhnya, right? Dan we don't see that yesterday. Dan kemarin itu sangat disayangkan karena yang muda kok malah yang dipertanyakan.
Kita Banyak PR lo lah di sini. dan yang ketiga sebenarnya ini sudah clear kalau misalnya kita ingin memilih seorang leader, kita itu sebenarnya memilih siapa cerminan dari diri kita. Kalau misalnya kita masih beranggapan bahwa diri kita adalah orang yang beretika, yang santun, maka kita akan memilih yang jelas etikanya, yang jelas santunnya. Karena menentukan leader itu bukan hanya dari IQ-nya, tapi juga dari EQ, emotional intelligence. Dan itu kita jadi lihat kemarin. Oke. Lau? Panggungnya di lu sekarang. Apakah Mas Gibran mencerminkan diri lo? Karena lo memilih beliau sebagai pemimpin lo. Silakan Lau. Jadi harus dilihat ini tuh harus dilihat dari segi paradigma yang lebih luas gitu ya, bahwa apa namanya yang kalau kita mau apa namanya memilih seorang pemimpin, benar bahwa kita harus memilih pemimpin itu yang baik gitu ya secara IQ dan EQ-nya gitu. Nah, dan saya rasa gitu ya tidak ada yang salah gitu ya dari Mas Gibran secara IQ dan EQ gitu. Jadi kalau misalkan tadi yang disampaikan apa namanya kontroversial apa gitu. Apa salahnya dengan hand sign seperti ini gitu. Itu hormat loh, bukan nyari-nyari apa. Itu hormat sebenarnya kepada Pak Mahfud sebetulnya gitu. Justru yang paling merendahkan gitu ya derajat seorang manusia menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di debat sebelumnya gitu. Ketika dia melakukan apa namanya seolah-olah nektok gitu ya dengan apa namanya dengan Pak Ganjar. Itu kan waktunya tuh kalau nggak salah tuh apa namanya? Waktu si sesinya itu kan gilirannya Pak Anies. Tapi kan Pak Ganjar ngasih jawaban gitu. Itu kan sama aja gitu. Jadi maksud saya tidak ada yang kontroversi, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran. Justru itu adalah bentuk penghormatan, hand sign kepada seorang profesor dari seorang anak muda, karena kita anak muda sangat percaya kepada dan hormat kepada seorang profesor. Harus menjawab ya pertanyaan awal gue tadi. Masalah menabrak aturan KPU. Gue butuh respon itu dari lo karena belum dijawab. Apa yang ditabrak dari apa namanya? Jadi kan gini, konteksnya adalah Mas Gibran itu apa namanya? Dia sedang melakukan persiapan toh. Dia sedang melakukan persiapan. Dia namanya juga manusia, pasti ada yang lupa ya. Kali ke belakang kan nggak apa-apa gitu. Gitu aja sebetulnya. Jadi kalau misalkan yang dituju adalah apa namanya Mas Gibran itu melanggar peraturan KPU gitu ya, menurut saya justru dengan apa namanya dengan saya kasih contoh tadi ya, tektok antara Pak Anies dan Pak Ganjar di pada saat itu juga sama-sama apa namanya sama-sama tidak sama-sama melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU gitu. Jadi daripada kita menyalahkan satu pihak gitu ya kita sama-sama salah udah gitu loh, nah gitu aja gitu menurut saya. Oke, Gitu. Oke, thank you. Gue mau geser ke kontroversi kedua, datangnya dari Pak Mahfud. Pak Mahfud nggak mau menjawab pertanyaannya Mas Gibran. Kayak gitu. Nah, gue pengen minta respon dari lu dulu karena lagi panas nih kayaknya nih Ilal. Biar dilanjut dulu. Itu gimana respon lo? Ya sederhana aja. Kalau misalkan lu tahu, jawab. Kalau misalkan lu nggak tahu, ya nggak jawab. Kan gitu kan. Lu misalkan mau ujian nih, lu UN gitu ya, atau SBMPTN gitu, atau apa gitu. Kan dikasih pertanyaan nih. Dikasih pertanyaan, terus kalau misalkan nggak bisa jawab, ya tinggalkan supaya nilainya 0 gitu ya, daripada jawab salah, nilainya -1 gitu. Nah apa, jadi ketika tidak menjawab, ya itu, ya dia dengan segala hormat kepada Pak Mahfud, ya mungkin bagian situ bukan bidangnya Pak Mahfud gitu. Jadi apa namanya ya tidak dijawab gitu. Tapi kan sayang aja gitu. Itu kan momen untuk menunjukkan bahwa selain dia itu paham soal hukum, dia juga paham loh soal apa namanya dinamika apa namanya dalam konteks krisis iklim yang semuanya tuh akan dilakukan serba hijau. Gitu. Itu greenflation ya itu ya Mas Agus. Geser ke Gradi langsung. Ya, kalau gue sih ngelihat kan level calon presiden itu kan harusnya level yang dimana pembahasannya itu strategic policy ya, kebijakan-kebijakan yang strategis ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat kan istilah-istilah kayak debat sebelumnya ada SGIE gitu kan. Terus sekarang keluar greenflation, itu kan sebetulnya istilah-istilah teknis yang ya kalau ditanyakan ke Pak Mahfud pada saat itu ya pasti Pak Mahfud nggak tahu, kecuali kalau misalnya Gibran nanya apa pandangan Prof Mahfud tentang environmental crime. Mungkin bisa kuliah 3 SKS tuh dari Prof Mahfud tuh, karena yang ditanya itu kejahatan lingkungan kan, karena itu bidangnya beliau. Tapi pas ditanya greenflation, gua rasa ya itu istilah yang terlalu teknis dan sayang banget sebenarnya. Padahal kan
moderator debatnya kan udah bilang kan, tolong dong itu diterjemahkan dulu, dijelaskan. Justru gue merasa kok apa namanya Mas Gibran bilangnya gini, simple, greenflation itu adalah inflasi hijau. Ya gue tahu inflasi hijau tuh greenflation gitu. Itu kayak sama lo nanya apa kunci kesuksesan, itu key of sukses kan. Itu kan problematik gitu loh. Jawaban itu nggak mencerahkan sama sekali kan. Gitu. Tapi mungkin satu hal lagi menurut gue, jawabannya Pak Mahfud itu tentang ekonomi sirkuler itu juga sebenarnya dalam banyak hal itu menjawab sebenarnya gitu. Karena untuk menahan laju yang disebut dengan inflasi hijau karena proses transisi energi itu kan sebenarnya salah satu caranya itu adalah dengan ekonomi sirkuler ya, di mana bahan baku itu supaya kita tidak menambah bahan baku lain yang harganya mungkin lebih mahal itu dipakai lagi, ya kan diinvestasikan lagi gitu ya dalam proses produksinya gitu, sirkuler, sehingga itu lebih sustain. Sebenarnya masuk gitu, cuman ya udah gitu ya, sayangnya ini debat yang waktunya mungkin lebih terbatas sehingga itu tidak terlalu terelaborasi aja sih. Masih mau jawab, Vi? Kayaknya udah dijawab semua. Silakan, Vi. Oke, jadi sebenarnya greenflation itu tuh sudah dijawab. Makanya kemarin Prof. Mahfud pas dia menjawab mengenai ekonomi hijau, mengenai ekonomi sirkular, itu sudah menjawab mengenai green inflation itu. Yang jadi pertanyaannya, Gibran tuh paham nggak sih dengan apa yang dijabarkan oleh Prof. Mahfud sampai dia menanyakan kembali sampai begini-begini, dan itu bukan hormat, itu mencari jawaban ya. Kalau misalnya itu dibilang hormat, we know what hormat tuh kayak mana ya kan. Nah, jadi sebenarnya yang tadi sudah disampaikan juga, terima kasih Mas. Jadi Ganjar Mahfud ini. Lal, harusnya lu duduk di tengah kayaknya. Biar di punggung kanan kiri maksudnya. Ekonomi sirkular itu sudah diterapkan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Bahkan Jawa Tengah sudah mendapatkan penghargaan selama 3 tahun berturut-turut karena menerapkan ekonomi sirkular tersebut. Jadi energi terbarui dan untuk mencegah adanya green inflation adalah dengan ekonomi sirkular. Jadi di mana akhirnya bahan baku itu lebih lama ada di tangannya dan juga hasilnya bisa dijual kembali. Seperti sebenarnya tim pemenangan muda juga menerapkan ekonomi sirkular. Kemarin kita membuat gerakan Satsat Olah Sampah, di mana kita mengumpulkan sampah plastik dan elektronik, lalu kita jual kembali ke Waste for Change. Oke, thank you. Nanti ada waktunya, Bos. Oke. Sabar, Bos. Ini ada satu kontroversi lagi yang dibacain. Dari cawapresnya Gradi. Ini saatnya lo untuk nanya-nanya ke Gradi. Ini soal statement Caimin yang bilang bahwa debat itu bukan untuk tebak-tebakan definisi dan singkatan. Nah, lo merespon hal itu sebagai pihak yang sebetulnya kayaknya statementnya Caimin tuh untuk kubu lo deh. Itu respon lo seperti apa? Di debat yang kedua kemarin itu kan maksudnya gini loh, maksudnya tidak ada singkatan tidak ada singkatan yang disampaikan oleh Mas Gibran. Kalaupun ada singkatan yang LFP itu kan itu disebutkan gitu loh. Kepanjangannya itu apa gitu. Nah, jadi harus dilihat bahwa proses debat, proses pengetahuan seorang calon pemimpin itu kan ketika ada yang disebut dengan singkatan atau misalkan kepanjangan dari singkatan itu, harusnya kan dia langsung ngeh gitu loh. Ketika dia bicara soal EFG, oh itu yang dimaksud. Ketika dia bicara soal greenflation, oh itu yang dimaksud gitu. Kan ada konteksnya gitu loh. Nah, artinya menurut saya secara pribadi, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tentang saya tidak mau karena ini receh gitu. Terus apa yang disampaikan oleh Caimin gitu misalkan, ini bukan soal tebak-tebakan. Menurut saya itu hanyalah bagian dari cara dia defense gitu ya, tentang ketidaktahuan lagi-lagi ya, tentang ketidaktahuan mengenai konteks yang sedang dibicarakan. Oke. As simple as that lah. Vi, lu ngeresponnya yang buat Gradi ya, jangan yang ini ya. Tadi masalah debat Kayaknya itu bukan soalnya sudah nyenggolnya kemana-mana itu masalahnya ya. Silakan, Vi. Oke, sebenarnya itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena momen debat ini adalah momen masyarakat mendengar. Apa sih sebenarnya visi misinya? Apa sih yang ditawarkan oleh paslon-paslon ini untuk masyarakat? Sayang gitu loh, waktunya untuk SGIE, untuk greenflation. Kan langsung aja tanya, Pak, bagaimana mengenai inflasi hijau, iya kan? Why not? Karena itu adalah yang dilakukan adalah strategi memenangkan debat, sedangkan masyarakat perlunya adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai visi misi program dari paslon tersebut. Yang saya tanyakan akhirnya, punya nggak visi misi yang dapat dijabarkan ke masyarakat? Akhirnya makanya statement-statement seperti itu.
kita di sini ingin mengedukasi masyarakat mengenai hal-hal yang penting, bukan hanya sekedar menang atau kalah debat. Oke, thank you. Emang nggak bisa dibendung, bro. Pasti baliknya ke lu lagi. Iya. Oke, Grad, silakan. Itu statement cawapres lo gimana Oke, menanggapinya? bener. Artinya yang gue bilang tadi bahwa seorang calon presiden itu kan levelnya udah level policy yang sifatnya strategik ya. Dia harus bicara soal yang apa namanya, yang dia tuh levelnya ya strategis buat warganya gitu kan. Makanya sebenarnya kalau dicek apa namanya penyampaiannya visi misi Caimin tuh di awal-awal tuh itu banyak konsep-konsep yang strategik itu yang penting untuk, dan ini sebenarnya sangat urgent buat kita ya. Misalnya di awal itu Caimin yang ngutip Kiai Haji Hashim Asy'ari tuh pendiri NU yang mengatakan bahwa petani itu adalah pahlawan bagi negeri ya. Gua agak lupa kalau pahlawan atau penyelamat negeri gitu. Itu kan sebenarnya menyerang jantung permasalahan kita sekarang gitu ya. Yang kita hadapin itu kan sekarang ketimpangan lahan. Bukan hanya soal ketimpangan distribusi lahannya aja, tapi kepastian haknya juga, ketimpangan dalam konteks tata ruang dan tata guna lahannya juga. Itu kan ketimpangan yang luar biasa sekali. Dan kalau mau dibalikin lagi misalnya dengan 500.000 hektar yang juga disinggung oleh Caimin, itu kan hanya menunjukkan satu gejala besar di mana sebenarnya ada segelintir elit di bangsa kita, negara kita itu yang bisa menguasai lahan dalam skala besar, ya kan, yang sehingga membuat banyak petani-petani kita yang jumlahnya itu, kemarin Caimin nyinggung soal petani gurem, yang jumlahnya itu kalau nggak salah sampai dengan 3 juta di BPS itu dia cuma punya tanah kurang dari setengah hektar, tapi mereka harus survive. Kenapa? Karena dari produktivitas pertaniannya itu dia tidak bisa, bahkan untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu yang jadi masalah, sehingga ini berbeda banget dengan kelompok elit yang memang dia punya lahan, karena lahan sekali lagi itu adalah faktor produksi. Yang kedua adalah yang penting, konsep penting lainnya yang juga disebutkan oleh Caimin yang sebenarnya ini sangat selaras banget dengan visi misi Amin itu adalah keadilan ekologis. Itu disebut berkali-kali keadilan ekologis. Bahkan ada satu konsep yang sangat dekat dengan anak muda, generasi muda, itu keadilan antar generasi. Apa itu keadilan antar generasi? Keadilan antar generasi itu adalah prinsipnya bagaimana kebijakan hari ini, bagaimana resource hari ini dikelola oleh negara secara berkeadilan sehingga memberikan kesempatan kemakmuran bagi generasi di masa depan. Itu kan anak muda banget gitu loh. Itu disinggung sama Caimin. Karena apa? Karena isu lingkungan ini, ya kalau kita mau bicara soal orang Indonesia emas 2045, ya masalahnya adalah kita mau dibilang Indonesia emas 2045 nggak akan tercapai kalau kitanya aja udah punah gitu. Karena bumi kita ini udah rusak sedemikian parahnya gitu, dan Indonesia tidak memberikan kontribusi signifikan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak memberikan kontribusi signifikan, ya kita akan punah gitu. Makanya jargon kami ini berubah atau punah gitu loh. Masuk jadi harus lagi berubah perubahan, sekarang. masuk lagi terus. Gitu. Oke, thank you Grady. Nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya. Gue akan minta teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan. Aduh, ini nih. Jadi yang pertama kali harus menjawab itu 03. Oke. Aman ya, Vi? Aman. Nanti Grady dan Hilal silakan bertanya ke 03. Dari Grady dulu silakan. Oke, pertanyaan ke 03 ya. Sebenarnya kan apa namanya, kemarin itu ada satu isu yang disinggung itu soal RUU Masyarakat Adat ya. Yang mana sebenarnya RUU Masyarakat Adat ini adalah undang-undang yang seharusnya bisa segera disahkan karena ini menyangkut dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjadi korban penggusuran pemerintah. Kita tahu sekarang selama hampir 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi itu datanya KPA itu lebih dari 3.000 konflik agraria, dan itu melibatkan masyarakat adat lokal karena mereka itu tidak diberikan kepastian hukum di situnya. Nah, pertanyaan saya adalah selama ini kan Pak Mahfud itu ada di dalam kabinet ya. Beliau ada di dalam kabinet, tapi kenapa kemudian Pak Mahfud tidak bisa mendorong RUU ini sehingga RUU ini bisa disahkan? Baik. Gitu. Ini mirip-mirip ya sama Prabowo sama Ganjar. Awal-awal berteman, dihajar juga. Ini nggak dilakukan sebenarnya Ganjar nih. Oke Lal, tanya ke Viera silakan. Ya, pertanyaan gue sederhana aja, Bang Rifki. Jadi seminggu yang lalu, apa 10 hari yang lalu lah, ada berita bahwa Kemenko Polhukam itu membuka layanan pengaduan pemilu gitu. Coba dicek ya beritanya. Ya. Ada layanan pengaduan pemilu. Ya, untuk apa gitu? Pertanyaannya untuk apa? Satu, udah ada Bawaslu. Yang kedua, Pak Mahfud adalah kandidat daripada pemain yang sedang berlaga ini gitu.
Jadi maksud saya bagaimana memahami seorang pemain yang juga sekaligus bertugas sebagai wasit gitu. Oke, thank you Oke. Lau. Vi mau langsung dijawab? Iya, Silakan. langsung dong. Jadi ini karena udah ada catatan ya, kan kemarin aja cawapresnya boleh bawa, masa kita enggak ya kan? Asal gue nggak bawa. Kemarin Prof. Mahfud juga udah bilang bahwa no one left behind. Transparansi itu adalah salah satu yang kita usung. Transparansi baik itu komunikasi dengan masyarakat dan juga otomatis rakyat adat, masyarakat adat dilibatkan. Ini juga salah satu yang kita inginkan untuk melibatkan masyarakat. Contohnya saja 10.000 aduan, 2.000-nya itu tentang desa tanah adat, ya kan? Tambang ilegal, kasus tanah. Dan kebanyakan dari situ sebetulnya kasusnya karena ada mafianya. Dan salah satu kasus yang Prof. Mahfud tangani itu adalah yang di Sumatera Utara yang merugikan 1,7 T negara karena adanya mafia tanah ini. Right. Jadi sebetulnya kita sudah di pihak masyarakat adat, sudah ingin mensupport mereka, ya kan? Tapi kan kalau kita ngomongin RUU, nggak hanya mengenai menterinya saja dong. Itu. Terus tadi mengenai Menko Polhukam membuka posko pengaduan pemilu. Ya, Mas, gimana ya Mas ya? Kalau misalnya kita MK-nya aja bisa untuk mengesahkan wapresnya, Nyesel nggak nanyanya? itu kan part of the government. Kalau misalnya akhirnya kenapa Menko Polhukam membuka posko pemilu agar kita yang lainnya itu akhirnya merasa bahwa ada loh tempat untuk keadilan itu ada. Karena kalau misalnya kita ngomongin keadilan dalam pemilu, kemarin Pak Ganjar sempat dia hanya waktu lagi lari gitu kan, pas lagi sama-sama, terus disamperin sama pihak Bawaslu, ditanya kenapa. Nah, yang satunya lagi bagi-bagi susu nggak apa-apa. Nah itu gimana? Ya kan? Oke, thank you Vi. Nah sekarang kita lanjut ke lo yang harus jawab pertanyaan. Oke. Ya. Vi mau nanya, silahkan nanti dilanjut sama Hilal. Di akhir ya. Oh iya ya, kebetulan banget ya di akhir ya. Oke, silakan langsung Vi. Oke. Pertanyaannya lebih ke implementasinya, how-nya. Karena tadi sempat menyinggung juga bagaimana tentang yang generasi. Tadi ada apa? Keadilan generasi. Yep. Ya. Itu penerapannya bagaimana? Karena kalau misalnya kita ngomongin keadilan generasi, terutama dari sisi ekonomi, itu kan kita akhirnya ngomongin juga menyinggung kompetensi, menyinggung lagi pengalaman, menyinggung lagi adanya bersinggungannya bukan hanya di faktor ekonomi aja, tapi yang lain juga. Implementasinya itu bagaimana? Oke, pertanyaan pertama. Sekarang langsung ke pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan gue diambil dari statement penutup Caimin semalam. Jadi Caimin itu yang nyambung ke yang tobat ekologis itu ya, Caimin tuh ngomong bahwa lingkungan itu seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengusaha dan investor. Jadi intinya dia di dalam statement itu tuh lingkungan di stop sampai sekarang gitu ya, biar dia lestari gitu ya, biar kita hutan kita aman gitu ya, tetap hijau gitu. Nah maksud saya apakah gitu ya dengan statement Caimin itu tuh adalah hanya ingin menarik orang-orang yang peduli lingkungan, atau pada saat yang sama gitu ya dia sesungguhnya tidak akan menjadikan hutan dan lain sebagainya itu sebagai satu faktor produksi tadi gitu. Oke. Langsung nggak? Langsung gue jawab ya. Ya. Oke, yang pertama implementasi keadilan antar generasi ya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan paradigma pembangunan sebenarnya. Ada salah satu statement Caimin yang mengatakan bahwa pembangunan itu tidak lagi sekarang relevan dari atas atau top down ya. Tapi pembangunan itu harus dari bawah, bottom up. Di mana kemudian masyarakat di level lokal itu dia bisa terlibat di dalam proses pembangunan itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau lihat ini dilakukan misalnya Mas Anies di Jakarta ya. Ketika misalnya beliau melakukan penataan kampung, ya kan, kampung-kampung Jakarta itu kan isu lingkungan juga tuh, ada isu agraria juga di situ kan, karena berkaitan dengan kampung-kampung yang dahulunya tergusur kemudian dibangun kembali secara partisipatif loh, ya kan, dibangun di mana masyarakat kampung itu tidak hanya menerima jadi rumahnya, tapi mereka juga dilibatkan dalam proses perumusannya dari awal sampai akhir. Nah yang kita sama-sama pahami adalah bahwa kelompok yang kita sebut muda ini, ya kan, itu kan banyak yang unprivileged ya. Banyak kelompok-kelompok yang mereka itu tidak punya privilege yang baik,
Bahkan ada surveinya tuh rata-rata Gen Z itu kan penghasilan mereka itu di bawah 2,5 juta. Jadi ini kelompok rentan sebenarnya. Jadi ngelihatnya itu bukan di kohortnya doang, tapi ngelihatnya juga di kelas sosialnya, sosial ekonominya gitu ya. Ada irisan-irisan ke situ sehingga apa? Sehingga pelibatan dari awal mereka itu dalam proses pembangunan itu menjadi satu hal yang sangat esensial gitu. Makanya kalau ditanya semua orang bisa klaim gitu ya anak muda dilibatkan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah policy prosesnya itu nanti itu akan melibatkan mereka. Makanya kenapa esensi yang selalu kita bawa itu dalam visi misi kami itu kolaborasi, mengajak semua orang terlibat di dalamnya gitu. Karena ya tadi banyak orang-orang yang tidak punya privilege besar, mereka harusnya punya kesempatan untuk terlibat, nggak punya kapabilitas memadai gitu kan. Itu yang kemudian kita tolong gitu ya. Karena kan mereka kan bukan anak presiden gitu ya Bang ya. Masalahnya di situ. Itu masalahnya. Jadi harus negara harus hadir di situ. Nah, yang kedua adalah soal apakah kemudian kita ini anti pengusaha. Enggak lah, kita enggak anti pengusaha, bahkan kita berusaha untuk menyeimbangkan bagaimana proses yang kita sebut dengan ekonomi ini, pertumbuhan itu bisa beriringan juga dengan pemerataan. Makanya paradigmnya itu ya secara esensial gue setuju lah malu lah, oke. Makanya prinsipnya itu pertumbuhan itu harus beriringan dengan kesetaraan, penyetaraan. Makanya gini, ada satu konsep yang sangat luput di teman-teman 02. 02 selalu ngomong hilirisasi. Tapi 02 itu luput daripada ngomong reindustrialisasi. Kenapa? Karena kontribusi industri manufaktur kita itu kan berkurang sekarang. Dari 10 tahun yang lalu itu sekitar 21%, sekarang hanya 18%. Kita itu deindustrialisasi. Sementara 7 tahun terakhir investasi kita itu masuk di sektor sumber daya alam. Yang itu pertama itu dia sifatnya itu padat modal, ya kan? Yang kedua itu adalah dia makan lahan yang besar. Gitu. Itu kan masalah besar tuh kalau di situ. Nah, artinya apa? Artinya selama ini kebijakan yang ada, investasi itu belum bisa memberikan efek kemakmuran kepada masyarakatnya. Makanya ini yang kemudian menjadi satu perubahan haluan penting yang kami tawarkan gitu ya di Amin, bahwa ini harus kita ubah gitu, bahwa proses investasi itu harus lebih diutamakan yang padat karya, bisa menyerap lapangan pekerjaan lebih banyak. Artinya akan ada pekerja-pekerja baru yang itu bisa diserap angkatan kerja. Setiap tahun kita ada 3 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar tenaga kerja. Sementara hilirisasi yang diklaim bisa menghasilkan tenaga kerja itu cuman bisa membuka lapangan kerja sekitar 75.000. Jadi sangat kecil sekali penyerapannya. Apalagi masyarakat lokal itu nggak dilibatkan. Makanya, lagi-lagi gitu ya, apa yang kami lakukan itu adalah, saya mengutip lah apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Yang besar ini tetap kita jaga, yang kecil ini kita besarkan. Ini yang disebut dengan adil dan makmur untuk semua. No one left behind, kira-kira gitu. Oke, terakhir. Berarti untuk 02, pertanyaannya dari 03 dan 01. Phil duluan, Phil. Oke, pertanyaannya kemarin kan sempat menyinggung tentang Yellow Vest movement yang ada di Prancis, atau yang disebut dengan Gilets Jaunes. Gilets Jaunes ini kan sebenarnya pematiknya saja yang mengenai ekonomi invasi. Namun sebenarnya akar permasalahannya itu adalah mereka menaikkan pajak bagi orang pekerja, namun menghilangkan pajak bagi yang kaya dan pada pebisnis. Dan ini adalah salah satu yang ingin dilakukan oleh Mas Gibran, menaikkan pajak, ya kan? Nah, sebetulnya pertanyaan Yellow Vest itu kita tanyakan ke Mas Gibran malam itu. Tadi juga sempat bilang tentang industrialisasi dan juga lingkungan hidup, ketemu di tengah. Gimana caranya ketemu di tengah? Karena kalau misalnya ketemu di tengah tapi mengorbankan rakyat pekerja, itu namanya bukan ketemu di tengah. Jadi kalau misalnya saya balikkan pertanyaannya, bagaimana akan menjawab? Oke, baru satu lah. Oke. Baru satu lah. Terakhir, Grady. Ya, food estate itu kan merusak lingkungan ya. Jadi salah satu permasalahan dari konsep food estate itu dia adalah corporate farming. Ya, bagaimana pertanian itu diserahkan kepada korporasi besar. Padahal kita punya petani. Ya kalau mungkin di negara-negara Eropa saya masih mewajari itu gitu ya. Tapi kita punya petani yang jumlahnya itu besar, mereka belum makmur. Tapi kenapa kemudian yang dipilih itu food estate? Padahal food estate tuh banyak banget kritiknya, banyak banget serangannya gitu ya ke situ ya. Yang memang itu tidak relevan dengan sustainability gitu ya. Bahkan tidak relevan juga dengan konsep ketahanan atau kemandirian pangan kita gitu kan.
Makanya kenapa Amin menawarkan kontrak farming yang basisnya itu kooperatif farming, basisnya itu koperasi-koperasi petani yang ada di bawah itu kemudian diberdayakan supaya mereka menjadi agen utama produksi pangan kita, bukan korporasi, ya kan? Masalahnya di situ. Dan apa namanya yang jadi masalah juga itu adalah Mas Gibran itu kan suka ngomong carbon capture, ya kan? Carbon storage. CCUS. Karbon itu harus disimpan. Food estate itu justru ngelepas karbon. Karena apa, kamu ngebabat lahan kan, ngebabat hutan tuh di situ. Kan karbonnya pada lepas tuh ke situ. Nah, ini gue pengen respon as a jubir lah gitu ya. Kira-kira gimana nih apa namanya merespon kenyataan semacam ini. Ini fakta gitu loh. Oke, Oke. Lau. Oke, yang pertama dulu ya. Silahkan. Dari Vera. Demo di Prancis itu apa namanya bukan memberikan insentif bebas kepada pengusaha, setahu saya gitu ya. Tapi adalah dia menaikkan harga bahan bakar untuk supaya untuk si pemerintahnya itu mendorong, mengencourage si rakyatnya itu menjadi menggunakan kendaraan-kendaraan segala sesuatu yang ramah lingkungan. Tapi caranya untuk supaya masyarakat itu pindah gitu ya dari bahan bakar berbasis fosil ke yang ramah lingkungan itu adalah dengan meningkatkan bahan bakarnya itu gitu. Nah, itu yang kemudian memicu ada demo besar itu gitu. Nah, kan sebetulnya itu yang disebut dengan yang ditanyakan oleh Mas Gibran ke Pak Mahfud. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana supaya lingkungan dan alam bisa tetap berjalan beriringan. Kan dalam konsep tata ruang kita gitu ya. Dalam konsep tata ruang kita itu kan ada alokasinya gitu loh. Di mana di sini harus ada penduduknya sekian persen, di sini untuk apa sekian persen, di sini untuk apa sekian persen. Misalkan di Jawa. Di Jawa, total hutan di Jawa itu sudah kurang dari 30%. Artinya tidak boleh lagi ada di Jawa itu melakukan pembukaan lahan. Karena nanti kalau misalkan terjadi pembukaan lahan lagi, kondisi lingkungan akan semakin rusak. Kan gitu. Nah, jadi apa yang disebut dengan menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lingkungan, ya kita taat dan patuh kepada prinsip-prinsip itu gitu loh. Jangan salah satunya diperbesarkan, jangan salah satunya diperkecilkan gitu. Jadi dua-duanya itulah berjalan beriringan gitu. Kan ada ilmunya gitu loh. Supaya beriringan itu hutannya tidak boleh sekian kurang. Oh, supaya ini tuh pabriknya tuh nggak boleh di sini gitu. Kan itu salah satu bentuk daripada menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kelestarian alam gitu kan. Tadi sempat disinggung juga soal economic circular flow itu gitu. Nah, yang kedua soal food estate. Food estate itu ya harus diakui bahwa ada beberapa kekurangan. Yang pada next langkahnya adalah harus disempurnakan gitu. Betul. Kita tidak denial gitu ya, bahwa ini benar kok, ini bagus kok gitu, misalkan tanpa ada kekurangan. Enggak kok, kita pun di dalam tuh mengakui gitu bahwa ini ada kekurangan. Tetapi apakah 100%-nya itu gagal gitu? Kan enggak juga gitu. Misalkan bisa dicek gitu ya, di Kapuas misalkan di Kalimantan Tengah itu ada panen padinya itu berhasil sekitar, kalau saya nggak salah 90 hektar. Bisa dicek itu. Nah, bahwa ada di yang lain itu memang ada kekurangan, ya wajar gitu. Ya memang ada kekurangan dan itu harus dievaluasi, betul gitu. Tapi lagi-lagi tadi soal carbon capture gitu ya. Itu tadi yang saya maksud. Dalam konsep tata ruang kita tuh ada batas-batasnya gitu loh. Yang tidak boleh dilewati gitu loh, batas itu. Nah, karena kalau misalkan batas itu dilewati, ya krisis iklim itulah kira-kira akan terjadi gitu. Nah, sesederhana itu aja sih kalau jawab. Oke, thank you Lal. Gue tahu nih masih pada pengen menyanggah dan menjawab.
Cuma lagi-lagi waktu yang mengharuskan kita menyudahi episode kali ini. Nanti masih akan ada satu debat lagi, debat capres yang terakhir. Dan kita juga tetap akan ngobrolin lagi pasca debatnya di Titik Temu. Tapi untuk sekarang segitu dulu. Teman-teman terus korek visi, misi, dan program dari setiap kandidat supaya kita semua bisa jadi pemilih yang kritis. Sampai ketemu lagi.